Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom semua, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah sampai di kitab yang baru. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam kitab Roma, pasal yang pertama. Ya, saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita mau menyiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Dan percayalah bahwa dimanapun kita, situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan ada untuk selalu bersama dan menolong kita untuk melalui setiap pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, terlebih khusus untuk kami belajar kitab yang baru ini Tuhan, kitab Roma, pasal yang pertama. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, untuk kami memahami isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, sekali lagi shalom ya. Kalau kita lihat kitab Roma ya, wow, ini kitab yang sangat luar biasa, karena beberapa penafsir mengatakan bahwa kitab Roma ini
adalah kitab yang luar biasa yang berisikan surat Paulus kepada jemaat di Roma, ya, ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Dan beberapa penafsir bahkan mengatakan bahwa kalau kita lihat Injil Yohanes sangat jelas menyatakan tentang siapa Yesus yang adalah anak Allah. Di sini di kitab Roma ini dikatakan dengan sangat-sangat jelas, lebih detail, lebih jelas tentang pribadi Yesus, tentang kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita semua melalui anaknya Yesus Kristus, ya. Jadi beberapa orang mengatakan, ya, kitab Roma ini adalah tafsiran atau penjelasan yang lebih dalam dari Injil Yohanes, ya. Jadi saya berharap pada saat kita mulai kitab ini, kita mulai belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma ini, kita izinkan Tuhan untuk berbicara secara pribadi di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, di dalam surat Roma ini. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ke-7 firman Tuhan. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 7, di sini kita sebut dengan pembukaan dari surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Ada beberapa hal yang sangat memberkati saya dan saya percaya memberkati kita semua. Yang pertama, di sini kita lihat Paulus menyatakan siapa dirinya. Dikatakan bahwa Paulus hamba Kristus. Hamba memakai kata doulos dalam bahasa aslinya, atau bond servant atau budak, ya, dari Yesus Kristus. Di sini Paulus menyadari bahwa dia terpanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan pentingnya juga untuk kita paham sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita terpanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hanya mau dilayani, itu salah. Itu bukan hamba Kristus namanya, ya. Tapi kalau hamba Kristus, dia sadar, dia datang, dia terpanggil untuk melayani. Yang kedua, ya, dikatakan Paulus rasul Kristus atau yang diutus. Jadi Paulus sadar bahwa dia diutus oleh Tuhan. Kenapa dia menyatakan rasul? Ya, untuk menyatakan atau untuk menekankan betapa pentingnya otoritas yang dia miliki, bahwa bukan orang lain yang mengutus dia, tapi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengutus rasul Paulus, untuk menekankan betapa pentingnya pemberitaan atau hal yang akan dia sampaikan kepada jemaat di Roma. Dan bukan hanya kepada jemaat di Roma, tetapi kepada kita semua yang akan mendengarkan, yang akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma ini, ya, seperti itu. Ayat yang kedua sampai keempat, ya, di sini kita lihat Paulus menyatakan panggilannya. Ya, apa panggilannya? Untuk memberitakan Injil, good news, gospel, kabar baik itu. Tentang apa? Tentang pekerjaan sempurna dari Yesus Kristus, ya, yang sudah diberitakan dari lama, dari perjanjian lama. Kitab-kitab suci sudah menyatakan tentang pribadi Yesus. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 menolong kita untuk memahami akan hal itu. Firman Tuhan katakan seperti ini, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jelas sekali bahwa dikatakan kitab-kitab suci itu menceritakan tentang aku. Wow, tentang siapa aku? Yesus Kristus, ya.
Jadi apa yang diberitakan? Apa panggilan dari Rasul Paulus untuk menyatakan Injil, kasih karunia, menyatakan pribadi Yesus Kristus. Ayat 5-7 menjelaskan di sini bagaimana panggilan Rasul Paulus juga. Dia mengenalkan dirinya untuk menuntun semua bangsa untuk percaya dan taat, ya. Untuk percaya dan taat supaya apa? Yang pertama, supaya kita sadar kita dikasihi oleh Allah. Kita menyadari bahwa kita pribadi yang dikasihi penting. Kesadaran bahwa kita dikasihi Allah ini penting sekali. Karena banyak orang-orang Kristen, banyak sekali orang percaya juga tidak sadar bahwa dirinya dikasihi oleh Allah. Yang kedua, ya, untuk kita sadar bahwa kita dikuduskan. Apa maksudnya dikuduskan? Di dalam bahasa aslinya itu artinya dipisahkan, di-set apart, ya, dari gelap kepada terang Allah, dari kegelapan dunia kepada terang Allah. Jadi kita harus sadar bahwa pada saat kita menjadi orang percaya, bahwa kita sudah dikuduskan, artinya kita sudah dipisahkan dari dunia ini kepada kerajaan Allah, ya, seperti itu. Yang ketiga, supaya kita memperoleh kasih karunia-Nya dan damai sejahtera. Karena tanpa kasih karunia Allah, kita tidak mungkin dapat damai sejahtera. Karena kedamaian yang sejati dalam setiap kehidupan kita hanya pada saat kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Siapa itu kasih karunia Allah? Yaitu pribadi Yesus Kristus. Ya, kita harus mengerti itu. Ya, jadi sadarilah, yang pertama kita adalah hamba-hamba, pelayan Allah, bukan untuk dilayani. Ya, kita sadari bahwa kita dikasihi oleh Allah. Kita sudah dipisahkan dari dunia ini kepada terang Allah, dan kita memperoleh damainya dengan kita memperoleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ayat 8 sampai ayat yang ke-15 kita akan melihat kerinduan Paulus untuk pergi ke Roma. Ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil, Anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia, untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu terhalang. Aku di tengah-tengahmu, aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Wow, ya. Kalau kita lihat ayat 8-15 ini, kita lihat kerinduan Paulus untuk pergi ke Roma. Di ayat ke-8 kita lihat pertama-tama aku mengucap syukur. Ya, Rasul Paulus memulai menyatakan kerinduannya dengan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Ya, beberapa saat yang lalu saya mengajar firman Tuhan tentang pentingnya mengucap syukur dalam kekristenan, dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Baik di dalam berkat, baik di dalam pergumulan, baik di dalam kita bersuka cita atau kita sedang bergumul, berduka, tetaplah bersyukur. Ya, bahkan alasan kita bersyukur dengan pengorbanan Kristus saja di atas kayu salib, itu sudah lebih dari cukup untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur. Ya, di dalam kehidupan kita penting untuk kita bersyukur. Firman Tuhan bahkan menyatakan kita, bahkan di dalam segala hal, untuk kita jangan khawatir, tapi kita menyatakan hal itu dengan doa, dengan ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, dan kalau kita lihat di ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-15 ini, ya, begitu banyak kita lihat kata-kata seperti mengingat kamu, atas kamu, ingin mengunjungi kamu, ingin melihat kamu, ingin menguatkan kamu, ingin datang kepadamu, ingin memberitakan Injil kepadamu. Ya, ada kata yang begitu dalam. Kelihatannya hanya kata mengingat kamu, mengunjungi kamu, melihat kamu. Tetapi ini semua kata yang terus-terus dinyatakan. Kerinduan, kita lihat sebuah hasrat kerinduan yang kuat
yang Paulus utarakan di sini, yang paling dalam ya, untuk orang-orang yang dia layani dan yang dia ingin layani di Roma. Wow, ya. Dan yang terutama dikatakan dia ingin untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah terus menerus kepada mereka. Terus menerus kepada mereka ya. Kalau kita lihat seringkali pengkhotbah atau pemberita Injil firman Tuhan seringkali terus menekankan tentang pribadi Kristus, terus menekankan tentang kasih karunia Allah. Kenapa? Karena memang kasih karunia Allah, pengorbanan Kristus terus disampaikan, terus disampaikan. Dan kenapa mungkin kita bertanya, kenapa kok kayak terus diingatkan? Karena terkadang kita orang lupa. Ya, terkadang kita lupa akan apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Makanya terus pemberitaan Injil ini terus disampaikan. Untuk kita tertanam dalam hati kita. Untuk kita punya iman di dalamnya. Dan kita diselamatkan pada akhirnya. Menarik ya. Ini juga mungkin yang kita bisa tanyakan dalam diri kita sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Apakah kita memiliki hasrat, kerinduan yang kuat seperti Rasul Paulus ini untuk ketemu, untuk mengingatkan, untuk melihat orang-orang yang kita layani, orang yang mau kita layani, memiliki hasrat di dalam pelayanan, kerinduan yang kuat untuk memberitakan Injil kasih karunia. Mungkin kita nggak usah berpikir jauh-jauh seperti Rasul Paulus ingin ke Roma, ya. Mungkin kita bisa lihat orang di sekitar kita, keluarga kita, oma, opa, istri, anak kita yang kita tahu belum mengenal pribadi Kristus. Apakah kita memiliki kerinduan hasrat yang kuat untuk menyampaikan Injil itu kepada mereka? Atau kita begitu egois, hanya kita saja yang mau dengar kasih karunia Allah, tapi kita biarkan ini hanya kita saja. Kita lihat ada tetangga kita, orang di sekitar kita yang butuh kasih Kristus, tapi kita diam saja. Seperti itu, ya. Kita tidak mau bagikan itu, jangan. Milikilah hasrat, kerinduan yang kuat sama seperti Rasul Paulus untuk ketemu, untuk melihat, untuk mengingatkan mereka tentang Injil kasih karunia Kristus. Wow, ya. Kita lihat ayatnya yang ke-10. Ya, dikatakan aku berdoa dengan kehendak Allah, aku beroleh kesempatan. Ya, tetap Rasul Paulus punya kerinduan. Dia punya hasrat, dia punya keinginan yang kuat, tapi dia tidak mau melangkah dengan kehendaknya sendiri. Dia sadar dia harus melangkah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia sadar hanya dengan kehendak Tuhanlah nama Tuhan dipermuliakan, Injil Tuhan diberitakan. Dan kalau kita bicara untuk mendasari segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, ini mengingatkan saya dengan apa yang Yakobus katakan. Ya, pada saat seseorang ingin buat perencanaan, jangan pernah lupa libatkan Tuhan. Apapun itu, bahkan perencanaan dalam pelayanan, bahkan perencanaan dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis atau berkeluarga. Ingat, libatkan Tuhan. Katakan jika Tuhan menghendaki. Ini penting untuk kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya. Jangan berjalan sesuai keinginan kehendak sendiri. Karena percayalah pada akhirnya terkadang kita salahkan Tuhan. Tuhan kenapa gagal? Tuhan kenapa dia seperti ini? Tuhan kenapa perkuliahan saya seperti ini? Tuhan kenapa bisnis saya seperti ini? Kadang kita salahkan Tuhan. Padahal kita waktu memulai tidak tanya sama Tuhan. Ya, tapi seringkali kita mulai dengan diri kita nggak mau tanya Tuhan. Tapi kalau hasilnya jelek kita marahnya sama Tuhan. Jangan seperti itu. Makanya sebelum memulai, ya, tanya Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Wow, ayat 16 sampai 17 ini kita akan melihat Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Wow, ya. Keyakinan yang kokoh, dikatakan aku memiliki keyakinan yang kokoh. Ya, apa itu keyakinan yang kokoh yang Rasul Paulus miliki? Ya, atau kenapa Rasul Paulus memiliki keyakinan yang kokoh ini di dalam Injil?
Yang pertama, kita lihat karena Rasul Paulus mengalami Yesus secara pribadi, sehingga dia memiliki keyakinan yang kokoh akan apa yang dia beritakan, yaitu Injil kasih karunia. Kisah Para Rasul 9 ayat 4-5 kita lihat di situ bagaimana Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kalau saudara ingin memiliki keyakinan yang kokoh, ya, di dalam iman saudara, di dalam kekristenan saudara, milikilah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Alami Yesus secara pribadi. Kenal dia secara pribadi. Hidup di dalamnya secara pribadi. Yang kedua kita lihat, ada kata karena Injil kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Wow. Ya, kenapa Injil menjadi kekuatan Allah? Karena memang hanya Injil yang menyelamatkan setiap orang percaya. Apa sih itu Injil? Ya, kabar baik, good news. Ya, apa itu kabar baiknya? Bahwa Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk saudara dan saya. Itulah pesan Injil. Allah yang di surga, Allah yang kekal, yang kudus, rela menjadi manusia, lahir ke dunia untuk mati di atas kayu salib, untuk menanggung kutuk dosa saudara, sehingga saudara tidak lagi perlu masuk ke dalam amarah Allah. Ya, saudara tidak perlu lagi menuju ke dalam neraka, sehingga dia mati untuk menggantikan posisi saudara. Dia bangkit untuk menjadikan kehidupan yang kekal, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Itulah Injil kasih karunia. Itulah hal yang saudara harus percaya, imani saudara dan saya. Bahwa kematian dan kebangkitan Yesus mematikan kutuk dosa, maut, iblis dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga kita tidak lagi di bawah maut, tidak lagi di bawah kutukan dosa, atau dibawa lagi oleh kutukan iblis. Ya, kita menjadi orang yang bebas di dalam Kristus. Ya. Terus dikatakan pertama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Apa artinya ini? Ya, terutama untuk orang Yahudi dan juga orang Yunani. Artinya adalah keselamatan itu yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Itu untuk semua orang percaya. Baik orang Yahudi maupun orang di luar dari Yahudi. Termasuk saudara dan saya. Jadi bagi saudara dan saya mungkin berkata, "Wih, beta bukan orang Kristen. Wih, beta bukan agama Kristen atau yang lainnya. Tetapi beta mau masuk surga. Beta mau percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib." Percaya, imani. Karena bukan agama itu yang menyelamatkan, tetapi iman saudara di dalam Kristus Yesus itu yang menyelamatkan. Ya, itu yang penting. Percayalah saudara, saya secara pribadi ya dulu tidak mengenal apa itu kasih karunia Allah, apa itu pengorbanan Kristus, sampai saya mengalami dia secara langsung. Saya dulu hidup di dalam ketakutan setelah kematian. Kenapa? Karena memang saya sadar saya manusia yang berdosa dan saya pantas menerima hukuman. Dan bukan begitu juga yang kita sering rasakan. Seringkali kita rasakan, "Wih, beta ini orang berdosa. Wih, beta pasti masuk neraka." Tapi saya berikan kabar baik ini kepada saudara saat ini dimanapun yang mendengarkan. Yesus sudah mati bagimu. Dia menggantikan semua penghukumanmu. Dan Yesus sudah bangkit bagimu untuk memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupanmu. Jadi kenal pribadi Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka namamu tercatat di dalam kerajaan Allah. Ya. Sehingga damai itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tak perlu lagi menjadi pribadi yang penuh dengan ketakutan setelah kematian, tapi kita menjadi pribadi yang penuh dengan kekuatan akan kasih Allah di dalam Injil kasih karunia, sehingga kita penuh keyakinan untuk menuju ke surga akan kehidupan yang kekal itu. Haleluya. Kita akan masuk ke bagian yang akhir 18-32. Kalau kita lihat tadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di situ ada kesempatan diberikan ya kepada kita semua untuk mengenal Allah, mengenal kasih Allah, mengenal Injil kasih karunia itu untuk keselamatan kita. Tetapi percayalah, di dalam setiap pemberitaan Injil, di setiap kasih Allah diberitakan, tidak semua sayangnya yang menerima itu. Ada beberapa orang juga yang menolak itu. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat
sorga yang saudara dapatkan, kehidupan kekal yang saudara dapatkan, damai sejahtera abadi yang saudara dapatkan. Tapi menolak Allah, menolak mengenal Allah, penghukuman kekal sudah menanti saudara. Menolak Kristus sama seperti saudara menolak kehidupan kekal, keselamatan itu sendiri. Dan di ayat 18-32 ini kita akan melihat hukuman Allah pada orang yang menyangkal kebenaran. Ayat 18, ayat 21 terlebih dahulu kita akan baca. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 18-21 di sini kita melihat mereka mengenal Allah tetapi tidak mau kenal. Apa maksudnya? Mereka mengenal Allah tetapi tidak mau kenal. Artinya mereka tahu Allah tapi mereka tidak mau tahu dan tidak mau terima bahwa Dia adalah Allah. Seperti itu, ya. Seperti ini contoh, saya berikan contoh, ya. Contoh, saya punya teman. Sehari-hari kita ketemu, ya. Saya tahu dia tahu saya. Tetapi suatu hari kita ketemu di jalan atau di tempat pesta seperti itu, acara, tiba-tiba dia kayak tidak tahu. Sudah berhadapan seperti ini, kayak pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak mau kenal. Padahal dia kenal pribadi saya siapa. Dan saya kenal dia, tetapi dia pura-pura tidak kenal. Begitu juga ini orang-orang yang akan menerima hukuman Allah. Orang yang sudah tahu bahwa Dia Allah, tetapi tidak mau tahu atau tidak mau mengenal bahwa Dia Allah. Ya, seperti itu, menolak kalau Dia Allah. Dan penghukuman itu sudah siap bagi orang-orang yang seperti itu, yang kenal tapi tidak mau kenal. Ya, seperti itu. Dan di ayat 18-21 ini diawali, kalau kita lihat, diawali dengan orang-orang yang kenal tapi tidak mau kenal, ya. Tetapi kita lihat di sini, ya, bagaimana Tuhan, ya, dikatakan bagaimana Tuhan bisa dikenal. Jelas salah satunya dari penciptaan. Beberapa saat yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya sempat dengar, ya, Kak Beni sempat sampaikan, sebenarnya orang tidak bisa bilang tidak tahu bahwa Allah itu ada. Karena dari ciptaan saja sudah bisa kita lihat bahwa Allah itu ada. Seperti itu. Bahkan dari apa yang Dia ciptakan, dari sesuatu yang Dia sudah atur begitu indahnya. Karena kalau ada yang ngatur, ya, kalau semuanya teratur berarti ada yang atur, betul tidak? Kalau ada rancangan berarti ada perancangnya. Kalau ada desain berarti ada desainernya, seperti itu. Ya, dan siapa itu desainernya? Allah. Contoh kita, manusia saja diciptakan ada tangan, kaki, teratur, mata, ya seperti itu, dengan begitu banyak organ tubuh di dalam, saraf, urat-urat yang teratur, rapi. Pasti ada yang rancang, pasti ada yang atur, ada yang desain. Siapa itu? Allah sendiri. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa orang bilang beta tidak tahu kalau Allah itu ada. Karena dari ciptaan semuanya, penciptaan ini, kita bisa lihat bahwa Allah itu ada. Ya, seperti itu. Ayat 22-23, ya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 22-23 ini kita lihat dampak dari masa bodoh mereka akan Allah. Dampak dari hikmat dunia yang mereka miliki, yang mereka pikir mereka berhikmat, tapi mereka bodoh. Mereka gantikan Allah dengan yang mirip manusia fana, mirip burung-burung, mirip binatang-binatang berkaki 4, mirip binatang-binatang yang menjalar. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka dalam kebodohan mereka. Apa yang mereka lakukan pada akhirnya? Ayat yang ke-25. Allah dengan
sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji untuk selama-lamanya. Kita lihat di sini, mereka ganti kebenaran diganti dengan dusta. Mereka menyembah ciptaan bukan menyembah ciptaannya. Wow, ya. Sama seperti ingat cerita bangsa Israel. Ya, baru ditinggal sebentar saja mereka ganti Allah dengan anak patung lembu emas. Seperti itu gambarannya. Mereka menyembah ciptaan bukan yang menciptakan itu. Ya, seperti itu. Kok mungkin kita berkata, wih tega sekali ya bangsa Israel. Bukankah kita juga sering begitu? Mohon maaf sebelumnya. Ya, kalau kita lihat seringkali orang nyembah bukan nyembah Tuhan, nyembah apa yang dia miliki, harta, ya, gadgetnya, ya, apa sih itu? Ya, kok bisa kok kita sembah itu, bilang karena kita lebih mementingkan, memprioritaskan hal itu bahkan lebih dari Tuhan. Karena sesuatu yang kita lebih utamakan lebih dari Tuhan itu sudah penyembahan, namanya berhala. Kita utamakan hal yang bukan harusnya lebih kita utamakan dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk kita utamakan dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu, bukan hal yang lain. Ya, bahkan ada orang yang lebih menyembah berkat daripada pemberi berkat itu, yaitu Tuhan sendiri. Seperti itu. Dan ayat 26-27, apa yang mereka lakukan? Karena kebodohan mereka yang tidak mau tahu akan Allah. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan permesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kalau kita lihat di sini 26-27, mereka jatuh pada penyelewengan seksual yang Tuhan sudah atur dalam pernikahan. Kita kenal, yaitu yang kita kenal dengan lesbi atau homo atau gay, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan ini Alkitab yang ngomong, Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Walaupun kita tidak bisa tutup mata, hal seperti itu sedang terjadi sekarang ini. Itu kenapa? Karena kebodohan mereka yang tidak mau mengenal Allah. Sehingga Tuhan izinkan mereka masuk di dalam kebodohan mereka. Akhirnya mereka menyalahgunakan atau masuk dalam kesesatan penyelewengan seksual. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mereka menodai arti sebuah hubungan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Seperti itu. Dan apalagi ayat 28-32, mereka jatuh ke dalam bermacam-macam dosa, kejahatan. Kejahatan apa saja itu yang mereka lakukan? 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi bukan hanya mereka lakukan, tapi setuju ya sama orang yang juga melakukannya. Jadi Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam kejahatan-kejahatan itu tadi. Jujur saja terkadang kita juga ada di dalamnya. Di situ dikatakan ada congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ya, ini suka ngelawan nih sama orang tua ini. Tidak berakal, tidak setia, ini suka berkhianat. Tidak penyayang, ya, tidak mengenal belas kasihan. Ya, dan bla-bla yang kita sudah baca tadi. Begitu mengerikannya. Mungkin kita sudah baca ini tadi hal-hal kejahatan, tapi sebenarnya kita harus kembali. Apa dasarnya sehingga mereka lakukan itu? Apa dasarnya sehingga mereka hidup di dalam kejahatan-kejahatan itu? Bukan berarti kita sebagai orang percaya sekarang ini sudah perfect. Saya tidak katakan, bukan berarti kita nggak pernah sombong. Bukan berarti kita akhirnya nanti nggak pernah jatuh dalam dosa kesombongan atau marah atau apapun seperti itu. Bukan. Tetapi ingat, kita harus bisa bedakan. Beda dengan tinggal, dengan kita jatuh. Ya, ada beberapa orang yang tidak mau mengenal Allah, mereka tinggal di dalamnya. Itu kehidupan mereka.
Tapi kita sebagai orang percaya, terkadang kita jatuh. Tapi kita tahu bahwa itu hal yang salah untuk kita lakukan. Dan kita mohon belas kasihan Allah untuk kembali ke dalam jalan kebenaran Allah. Ya. Jadi dasarnya kenapa mereka bisa tinggal dalam kejahatan-kejahatan seperti itu. Karena mereka tahu Allah, tahu hukum-hukum Allah. Tapi mereka menolak untuk tahu dan menolak untuk mengenal hukum Allah. Artinya mereka yang sama sekali tidak mau tahu tentang Allah. Walaupun mereka tahu, sadar akan hal itu. Saya ingin tutup dengan ini. Ya, sadarilah bahwa kasih karunia Allah itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, sadari bahwa kita adalah anak-anak yang sudah dipisahkan oleh Allah. Ya, jadi mari kita tinggal dalam Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Mari kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mau membuka hati kami, Tuhan. Kami mau mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam. Mengenal kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak berjalan, tidak tinggal di dalam setiap kejahatan demi kejahatan yang ada dalam dunia ini. Tapi tolong kami, Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.